Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi udah sarapan semua? Sudah, Bu. Masih semangat ya? Baik, anak-anak Ibu, hari ini kita belajar ya mengenai mobilitas sosial. Tapi sebelumnya, untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai dulu dengan berdoa supaya pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan ridho, kemudian juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, Anissa, silakan dipimpin doanya. Teman sebelum berdoa, saya kasih doa selesai. Baik, terima kasih anak Ibu Anissa Aulia. Kemudian Ibu absen dulu ya. Rahma Aulia, ada Rahma? Hadir, suaranya gak dikencengin ya nak ya. Kemudian Anissa Aulia. Hadir, Bu. Kemudian Laila Nikmah. Oke, Yolanda Shalomita. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Lira Fazira ada. Baik, anak-anak Ibu semuanya hadir, alhamdulillah. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak sama pelajaran kita minggu lalu mengenai apa anak-anak Ibu? Apa? ASEAN Pinter Grace. Baik, karena minggu lalu kita sudah belajar tentang ASEAN, sekarang kita belajar tentang mobilitas sosial ya. Ibu sampaikan dulu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa menjelaskan mengenai pengertian mobilitas sosial dengan benar ya. Kemudian, anak-anak Ibu nanti diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Kemudian, menganalisis faktor-faktor apa saja sih pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar ya. Kemudian kalian nanti melalui diskusi, kalian dapat menganalisis masalah mobilitas sosial vertikal yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kelima, kalian dapat menyajikan hasil analisis mobilitas vertikal dalam bentuk laporan dengan percaya diri. Jadi nanti Ibu akan kasih nanti kalian ini ya LKPD-nya kemarin juga sudah Ibu share melalui WA group dan juga melalui Classroom. Sudah dibaca anak-anak Ibu? Sudah. Baik. Kemudian nanti untuk penilaiannya itu nanti di LKPD Ibu kan sudah kasih wacana ya, artikel ya, nanti bersama-sama anak-anak Ibu nanti mendiskusikan mengenai apa yang terjadi di dalam artikel tersebut. Kemudian nanti juga sudah ada pertanyaannya di situ, nanti kalian diskusi. Nah, pada saat diskusi ini nanti Ibu akan nilai ya melalui observasi Ibu akan nilai kalian diskusinya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, tentu nilainya berbeda ya. Dan dari cara kalian menyampaikannya setelah diskusi nanti ya, itu untuk nilai keterampilannya. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, nanti Ibu akan ada tugas 5 soal ya, tes tertulis yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom ya, itu untuk yang pribadi ya. Kemudian yang untuk sikap selama kalian belajar ini, Ibu akan inikan juga, Ibu nilai juga sikapnya ya, mulai dari buka kameranya, kemudian sikap kalian selama pembelajaran ini seperti apa. Paham anak-anak Ibu? Baik, sudah paham. Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian tahu wali kota Batam? Tahu. Siapa wali kota Batam kita anak-anak Ibu? Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Lengkapnya Haji Muhammad Rudi ya. Nah, Pak Rudi ini dulunya apakah langsung menjadi wali kota? Ya, tentunya dia dulu punya tahapan ya. Sebelum menjadi wali kota Batam, kira-kira Pak Rudi ini jabatannya dulu apa? Dia bekerja sebagai apa? Sebagai? Ya benar, sebagai polisi. Kemudian dia mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Batam ya, bersama dengan Pak Ahmad Dahlan waktu itu. Kemudian ini Ibu sudah share screen, anak-anak Ibu sudah lihat, sudah tampil belum? Sudah ya. Nah ini dia, awalnya Pak Rudi itu menjadi polisi, kemudian menjadi wakil wali kota. Kemudian yang ketiga apa? Di gambar yang ketiga, ya Pak Haji Muhammad Rudi sekarang jadi wali kota. Wakilnya adalah Bapak Haji Amsakar Ahmad ya. Kemudian dari Pak Rudi ini bisa kita lihat kalau dia mengalami apa? Perubahan dalam hal apa?
Gimana? Coba dibesarkan suaranya. Mobilitas vertikal atas. Ya, dia mengalami mobilitas atau perubahan ya status dari dulunya jadi polisi, kemudian dia menjadi apa lagi setelah polisi tadi? Wakil wali kota. Ya benar, pinter. Kemudian setelah wakil wali kota, dia menjadi apa sekarang? Wali kota Batam. Nah, selain Pak Rudi nih, Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu, pernah nggak kamu lihat di lingkungan rumahmu ada seseorang tetangga kalian yang berubah status sosialnya, misalnya dari miskin jadi kaya atau kebalikannya? Ada nggak kira-kira? Ada. Baik, nah itu contoh dari mobilitas sosial ya, atau perubahan status seseorang ya. Nah, nih bisa dilihat anak Ibu jelas ini, nampak nggak? Nampak Bu? Nah, kira-kira ini foto siapa ini? Kalian tahu nggak? Halilintar. Ya benar, Atta Halilintar. Siapa sih yang nggak kenal ya kan? Coba diperhatikan gambar sebelah kiri yang ada tulisan dulu. Dulunya kayak apa? Apakah sudah sekaya sekarang Atta Halilintar itu, anak Ibu? Belum ya. Kemudian yang gambar sebelah kanan ini kelihatan? Kelihatan. Rumahnya sudah mewah ya kan? Di belakangnya ada apa? Ada kolam renang. Ada kolam renang, itu menunjukkan kalau dia juga mengalami perubahan ya. Nah, itulah contohnya. Jadi dari contoh yang tadi kita bahwa mobilitas sosial itu adalah pergerakan status ya, atau perubahan status seseorang yang terjadi dalam masyarakat ya, statusnya. Nah, kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial ya. Ada beberapa bentuk mobilitas sosial. Yang pertama yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sama, masih sederajat ya. Jadi tidak ada perubahan statusnya, masih sama saja. Coba anak Ibu, siapa yang bisa mengasihkan contoh, memberikan contoh pada teman-temannya, contoh mobilitas sosial horizontal ini? Iya Bu. Ya, bagus. Coba. Seorang guru yang dipindahkan ke sekolah lain tetapi tetap menjaga sebagai guru. Baik, pintar sekali anak Ibu. Ya, kemudian siapa lagi yang bisa contoh? Satu lagi tentang mobilitas horizontal ini. Ya, silakan. Contohnya seorang di salah satu rumah sakit dan tugas di rumah sakit. Ya. Oke, pintar sekali. Anissa ya, barusan ya. Baik, terima kasih ya anak Ibu yang sudah berani memberikan contoh. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, yaitu mobilitas sosial vertikal ya. Coba kalian perhatikan mobilitas sosial vertikal ini. Jelas ini tulisannya anak-anak Ibu? Jelas ya. Coba yang pertama ini mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal atau sering dikatakan social climbing ya, itu adalah naiknya perubahan kelas sosial yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dari yang sebelumnya. Kemudian yang vertikal turun atau social sinking ya, itu adalah perubahan atau perpindahan status atau kelas sosial seseorang atau sekelompok orang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Ada yang bisa kasih contoh sama Ibu vertikal yang naik? Ada yang berani memberikan contoh? Ririn Bu, Ya, silakan Ririn. contohnya seperti seorang gubernur yang mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, kemudian terpilih menjadi presiden. Ya, pintar sekali Ririn, terima kasih. Kemudian anak-anak Ibu coba perhatikan, kelihatan gambarnya? Kelihatan. Ini ada anak tukang becak kuliah S3 ke Inggris. Kira-kira termasuk mobilitas apakah ini? Mobilitas vertikal atas. Benar sekali ya. Jadi ini dia vertikal ke atas. Salah satu contohnya, dia hanya anak tukang becak ya, tapi dia berhasil kuliah sampai S3 ke Inggris. Kemudian ini nanti bisa jadi contoh buat kalian loh ya. Jangan terpaku misalnya orang tua kita misalnya ekonominya kurang mampu, tapi kita jangan sampai putus asa ya bersekolah hanya sampai SMP atau SMA saja. Tapi kejar, kan sekarang banyak ya beasiswa dari pemerintah. Kira-kira sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham mengenai mobilitas sosial? Paham ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, ini tugas untuk kalian, tugas kelompok yang harus dikerjakan sekarang ya. Baik anak-anak Ibu kasih waktu sekitar 20 menit ya.
Kalian diskusinya bisa lewat WA grup yang sudah Ibu sediakan. Silakan tugasnya, laporannya baru melalui Google Meet ya. Paham anak-anak Ibu? Paham, baik. LKPD-nya sudah ada ya, silakan lihat di Google Classroom dan juga di WA Group sudah Ibu bagikan dari tadi malam ya, dari kemarin. Silakan kalian berdiskusi, selamat berdiskusi. Kemudian dilihat video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di WA Group dan juga di Google Classroom. Sudah ada kan? Sudah dilihat? Ada ya. Kemudian buku elektroniknya juga ada di situ. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, ada yang susah, silakan anak-anak Ibu nanti tanyakan ke Ibu ya. Bisa di sini atau di WA Group nanti ditanyakan, silakan. Baik anak-anak Ibu, silakan Ibu kasih waktu 20 menit ya. Silakan 20 menit dari sekarang, nanti kalian on-kan lagi mic-nya ya di jam 11 lewat 46 menit. Bu, kelompok 1 sudah selesai diskusinya. Oh ya, silakan kelompok 1. Masalah apakah yang terdapat dalam artikel di atas? Jawabannya adalah 2 oknum anggota polisi Polda Lampung yang tertangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung atas kepemilikan 100 butir pil ekstasi senilai 20 juta dan sepucuk senjata api rakitan beserta 4 butir peluru. Keduanya terancam hukuman pidana dan pemberhentian dengan tidak hormat atau disingkat PTDH. Hubungan artikel tersebut dengan mobilitas sosial adalah terjadinya mobilitas vertikal turun pada 2 anggota polisi yang tertangkap karena terlibat narkoba. Mereka akan dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya mobilitas vertikal turun? Cara untuk mencegah terjadinya mobilitas vertikal turun yaitu bekerja dengan giat, disiplin dan jujur, memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih. Baik, berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 berarti memiliki ini ya, pemahaman yang sama mengenai apa yang terjadi pada artikel tersebut ya. Yang pertama tadi yaitu mengenai 2 oknum anggota polisi yang tertangkap narkoba dan juga kepemilikan senjata api. Kemudian yang nomor 2-nya hubungan artikel tersebut dengan mobilitas sosial itu adalah terjadinya mobilitas turun ya, vertikal turun karena 2 orang polisi itu akan diturunkan jabatannya ya, dipecat secara tidak hormat, bukan jabatan lagi tapi dipecat secara tidak hormat ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mencegah terjadinya mobilitas vertikal turun ya, tentunya kita dengan belajar giat, kemudian disiplin, gigih, jujur, kemudian memiliki integrasi tinggi dan juga bertanggung jawab ya. Baik, pintar sekali anak-anak Ibu untuk hari ini. Kemudian yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu mobilitas sosial? Saya, Bu. Ya, silakan, Grace. Mobilitas sosial itu pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bagus, pintar sekali. Mobilitas sosial, status sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Faktor mobilitas sosial itu 1 diskriminasi atau ARD, 2 gender, 3 kelas, dan kemiskinan. Bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Semoga kalian dapat ilmunya semua ya, dan berkah ilmunya untuk kalian sampai nanti kalian dewasa. Nah, untuk anak-anak Ibu jangan lupa nanti di rumah tugas kalian pribadi jangan lupa kerjakan tugas ya dalam bentuk pilihan ganda ya, tugas formatif dari Ibu ini di Google Classroom ataupun nanti lewat WA Group ya, kita pakai dua-duanya, Classroom dan WA Group kita manfaatkan. Kemudian juga untuk anak-anak Ibu jangan lupa dibaca pelajarannya untuk minggu depan mengenai konflik sosial ya. Kemudian anak-anak Ibu jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Nah, untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Sepertinya sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat, selamat makan siang ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.